Hello Grade 9 Junior High School. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? I hope everybody is okay this morning to start our lesson. Saya harap setiap kalian baik-baik saja untuk mengikuti pembelajaran dan salam sehat untuk kita semua. Today, we are going to learn about procedural text. Yes, it is a text, sebuah teks. Sudah pernah dengar tentang procedural text sebelumnya? Dari namanya sepertinya kita bisa menebak-nebak. Prosedur. Namun, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran procedural text ini. Tujuan dari pembelajaran procedural text ini adalah agar kalian dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur, lisan dan tulis dengan memberi dan menerima informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual. Pendek, sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Well, before I explain what is procedural text, let's see these videos. Hand washing with soap and water in 12 steps. Step 1. Wet hands. Step 2. Apply soap. Step 3. Rub hands palm to palm. Step 4. Rub back of hands. Step 5. Rub palms with interlaced fingers. Step 6. Rub back of fingers with fingers interlocked. Step 7. Rub each thumb. Step 8. Rub tips of fingers in a circular motion. Step 9. Rub wrists. Step 10. Rinse hands. Step 11. Turn off tap with elbow. Step 12. Dry hands with disposable towels. Oh yeah, yeah. See the videos, what comes to your mind about procedural text? Apa yang muncul dalam pemikiran kalian tentang procedural text? Tata cara? Urutan pelaksanaan? Rangkaian langkah-langkah? Right, itu semua benar. So, procedural text adalah teks yang memuat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Atau kita bisa definisikan bahwa procedural text is a text that show or tell how to make or to do something through step. Teks yang menceritakan atau menunjukkan bagaimana melakukan
atau membuat sesuatu melalui langkah-langkah. Contohnya resep masakan, cara mencuci tangan yang benar, cara membuat masker, tips mengobati sakit dengan sederhana, atau bisa juga cara menginstal suatu program dalam handphone kamu, termasuk di dalamnya cara mencuci pakaian. Itu dia, procedural text sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kalian pasti melakukan yang namanya procedural text. Selanjutnya, procedural text ini memiliki struktur teks, bagian-bagian teks. Yang pertama ada aim, goal atau kita sebut dengan tujuan, yaitu apa yang mau kita buat atau apa yang kita akan lakukan dalam teks tersebut. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah materials atau tools, bahan-bahan atau alat yang kita butuhkan supaya tujuan kita pada goal tadi tercapai. Ya, kalau masakan misalnya bumbu masakan. Kalau misalnya membuat kartu ucapan selamat, kita pasti membutuhkan kertas, gunting, seperti itu ya kira-kira. Yang terakhir adalah steps atau methods, langkah-langkah, urutan tata cara. Steps memuat tata urutan langkah-langkah yang harus kita lakukan dari yang pertama hingga terakhir agar tujuan kita pada goal tadi tercapai. Demikian dia struktur teks dari sebuah procedural text. Procedural text memiliki ciri-ciri kebahasaan tertentu atau kita sebutkan dengan language features. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Jadi, kalimat-kalimat dalam procedural text itu mengikuti pola yang ada pada simple present tense. Ciri-cirinya subjek diikuti dengan kata kerja pertama, kemudian diikuti dengan objek atau keterangan. Contohnya, you slice the potato. Kamu iris kentang. You draw some pictures to decorate your card. Kamu menggambar beberapa gambar-gambaran untuk menghiasi kartu kamu. Itu dia yang pertama. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya diawali dengan kata kerja. Contohnya, rub your palm, ya, gosok telapak tangan kamu. Berikutnya, fry the eggs, goreng telur tersebut, ya, diawali dengan kata kerja. Yang ketiga, menggunakan conjunction atau kata sambung yang berkaitan dengan urutan. Contohnya, first, pertama, second, kedua, firstly, pertama-tama sekali, next, kemudian, then, lalu, finally, akhirnya, dan kata-kata sambung yang sejenisnya. Kata sambung yang seperti ini biasanya kita temukan dalam procedural text yang berbentuk paragraf. Jadi dia tidak ada poin 1, 2, 3 dan selanjutnya, namun dituliskan dalam bentuk paragraf. Ini dia. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai procedural text. Those are the brief explanations about procedural text. Now, we continue to explore the procedural text based on the videos previously. Jadi kita akan mengeksplor kembali sebuah procedural text berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi. Let's start from the video hand washing. Baiklah, kita akan membahas struktur teks dari the procedural text hand washing with soap and water in 12 steps. Yang pertama adalah aim atau goal, tujuan. Tujuan daripada teks ini adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air dalam 12 langkah. Berikutnya adalah material. Bahan-bahan yang ada dalam teks ini adalah air, sabun, dan juga lap sekali pakai. Kemudian mengenai langkah atau methods-nya bisa kita lihat pada 12 gambar yang terdapat di sini yang sudah disajikan pada video sebelumnya. Mengenai language features atau ciri-ciri kebahasaan dari procedural text hand washing bisa kita lihat dalam langkah-langkahnya. Yang pertama, wet hands, basahkan tangan, apply soap,
ya, oleskan sabun. Rub hands palm to palm, gosok tangan telapak demi telapak. Rub backs of hands, gosok bagian belakang telapak tangan. Rub palms with interlaced finger, gosok tangan dengan jari saling berkaitan. Rub back fingers with finger interlock, gosok tangan dengan jari saling bertautan berkaitan. Rub each thumb, gosok masing-masing ibu jari. Rub tips of fingers in circular motions, gosok ujung jari dengan gerakan memutar. Rub wrist, gosok pergelangan tangan. Rinse hands, bilas tangan. Turn off tap with elbow, matikan keran dengan menggunakan siku. Dan yang terakhir, dry hands with disposable towel. Keringkan tangan dengan handuk sekali pakai. Penjelasannya, pertama, semua kalimat menggunakan simple present tense. Dalam langkah-langkah ini kita lihat semua menggunakan simple present tense, yaitu penggunaan kata kerja pertama. Kita tidak menemukan di sini ada kata kerja kedua atau kata kerja ketiga seperti tenses yang past. Semua langkah-langkah menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Bisa dilihat dari penggunaan kata kerja di awal kalimat. Yang berikutnya adalah karena teks ini disajikan bentuk poin demi poin, kita tidak melihat penggunaan conjunction, ya. Namun, apabila kita ingin menggunakan conjunction, maka berikut yang menjadi contohnya. First, wet your hands. Then, apply the soap. Next, rub your hands palm to palm. Then, finally, dry your hands with disposable towel. Well, those are the discussion about procedural text. Nah, itulah pembahasan mengenai procedural text. Sekarang, untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai procedural text, kalian akan mengerjakan latihan. Yang pertama, silakan putar kembali video Stir Fried Indomie pada awal video ini dan perhatikan dengan seksama. Yang kedua, terjemahkan langkah-langkah yang ada dalam video tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, buat isi video tersebut dalam bentuk procedural text yang terdiri dari goal, materials, or tools, dan steps. Jadi tuliskan tujuannya, bahan-bahan, dan langkah-langkahnya. Berikut format penulisan tugasnya. Jawaban ditulis pada buku, lalu difoto. Foto tugas ini dikirim ke WA pribadi saya. Saya tunggu sampai jam 14 waktu Indonesia Barat hari ini. Jadi jangan sampai terlambat ya, atau tidak mengerjakan. Well everyone, that's our lesson for this time. Nah anak-anak, demikian pembahasan kita kali ini. Saya harap pembahasan tadi dapat membantu kamu untuk memahami procedural text dalam kehidupan sehari-hari, karena procedural text itu sangat sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. I hope the discussion can help you to understand procedural text in your daily life. Thank you for your kind attention. Good morning. Bye.